Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya kalian semua? Pasti semua baik-baik saja kan ya? Kalisa hari ini sangat senang sekali karena Kalisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan untuk adik-adik semua, adik-adik pra remaja. Oke, nah kita mulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, puji syukur sembahannya bagimu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh kembali beribadah di pra remaja hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biarlah dengan pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya itu kan
Nah, adik-adik tadi sudah memuji, menyembah Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita adik-adik ya, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata di atas surga, terima kasih Bapa, kami sungguh bersuka cita karena kami boleh menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya melakukan rutinitas ibadah setiap minggu, tetapi kami bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan, bertumbuh di dalam pengajaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu seperti benih yang ditabur di atas tanah yang subur, sehingga benih itu boleh bertumbuh, berbuah, dan dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang akan Kalisa sampaikan minggu ini, Kalisa ambil dengan judul Hidup Tapi Mati. Wah, penasaran banget ya? Yuk kita buka dulu di Alkitab kita di 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 ya. Kalisa akan bacakan secara singkat. Perintah baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru itu juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa dia berada di dalam terang, tetapi dia membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang, dan dia di dalam dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana dia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu kedagingan, keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia itu sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tadi Kalisa bilang firman Tuhan untuk hari ini adalah hidup tapi mati ya. Hidup tapi mati itu punya suatu arti yang bertolak belakang ya. Lawan kata dari hidup ya mati gitu ya. Nah, apa maksudnya ya Kalisa? Adik-adik mungkin diantara adik-adik pernah ya nonton film zombie. Kalisa ketika mendapatkan tema ini, Kalisa terbersit di dalam otak Kalisa film zombie. Kenapa sih film zombie? Nah, kalau film zombie, kalau kita lihat ya, tubuhnya itu hidup, dia bisa berjalan, dia bisa kemana-mana gitu ya. Tetapi jiwanya itu, rohnya itu nggak ada gitu ya. Jadi dia berjalan tuh seperti ini gitu ya, Kak. Ya, gitu kan. Nah, itulah hidup. Terkadang tanpa kita sadari, kita hidup, kita ada di dunia ini, tapi kita mati. Maksudnya apakah? Ya, secara kasat mata memang kita terlihat hidup, kita berjalan, kita makan, kita tidur, tetapi
apa yang kita perbuat ya, sehari-hari apa yang kita perbuat tidak mencerminkan kehidupan. Contohnya ya, mungkin adik-adik adik-adik pernah lihat ya, mungkin termasuk kita tanpa kita sadari ya, kita setiap minggu kita pergi ke gereja, kita rutin mengikuti komsel ya, kita rutin mengikuti acara-acara ibadah apapun yang ada di gereja, tetapi adik-adik kita tetap hidup dalam dosa. Adik-adik mungkin tiap minggu tetap ibadah pra-remaja gitu ya adik-adik, tetapi mungkin kita masih ngomong kasar ya, kita bahasa nama di kebun binatang semua keluar adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang masih ngerokok, yang mulai pingin coba-coba apa sih itu rokok ya, dan akhirnya jadi ketagihan merokok. Mungkin adik-adik di rumah juga masih suka ngebantah orang tua, masih males belajar, tiap hari harus dikasih tahu orang tua. Nah, berarti selama ini adik-adik ibadah ya, rutin mengikuti ibadah, tetapi kehidupan sehari-hari adik-adik tidak berbuah, tidak menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya adik-adik. Nah, ini yang harus kita sadari adik-adik, bahwa kehidupan kita jangan seperti zombie adik-adik. Ya, kita hidup tapi kita jiwa kita tuh nggak ada. Hidup kita itu sia-sia adik-adik. Oke. Nah, selain itu adik-adik, mungkin ketika Kalisa juga sedang proses gitu ya, jangan sampai kita masih dalam kehidupan sehari-hari kita masih membenci saudara kita ya, di dalam tadi pembacaan firman hari ini gitu ya. Dikatakan bahwa kita tidak boleh membenci saudara kita. Ketika kita di dalam Alkitab pernah juga tertulis bahwa ketika kita mau berdoa sekalipun, kalau kita ada merasa benci dengan saudara kita, Tuhan katakan kita harus pergi untuk minta maaf dulu sebelum kita berdoa, sebelum kita bersekutu dengan Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan juga mau kita taat adik-adik ya, kita taat mendengarkan firman Tuhan, enggak hanya dengar. Kalisa selalu katakan enggak hanya dengar, tetapi kita mempraktekkan. Terkadang kita memang nggak menyadari ya, bahwa selama ini karena rutinitas yang kita lakukan kita nggak sadar ya, kita nggak sadar kalau kita tuh mungkin seperti zombie itu gitu ya. Kita melakukan aktivitas tapi kita nggak sadar bahwa keimanan kita gitu ya, itu sudah merosot. Nah ini yang perlu kita sadari, jangan sampai kita mengalami kondisi seperti zombie tadi ya adik-adik. Nah oleh karena itu kita harus, ketika kita menyadari, kita mengkoreksi diri kita sendiri, kita harus mengubahnya adik-adik ya. Jangan sampai udah keburu berlanjut ya, kita nggak menyadari, kita lama-lama pun akan binasa adik-adik ya. Seperti dikatakan kan, upah dosa adalah maut. Nah kalau kita melakukan dosa terus ya, akhirnya ya itu upahnya itu maut adik-adik, binasa. Jadi percuma kita pergi ke gereja tapi kita nggak diterima, kita nggak dikenal oleh Tuhan. Tuhan pernah berkata kan, jangan karena kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan aku, tetapi aku berkata kepadamu, pergilah iblis gitu ya. Tuhan menghardik gitu ya, aku nggak mengenal kamu. Sedih ya adik-adik kalau seperti itu ya. Kita udah melakukan semuanya, kita udah rajin, tetapi Tuhan bilang aku nggak mengenal kamu. Aduh sakit banget ya adik-adik, jangan sampai seperti itu. Ini yang juga mengingatkan adik-adik dan mengingatkan Kalisa juga gitu ya, bahwa kita harus berubah. Kita harus menjadi pribadi yang diubahkan adik-adik. Oke, jadi kekristenan bukan hanya sekedar kita ke gereja, bukan hanya sekedar kita melakukan pertemuan-pertemuan, tetapi iman kita ya, kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita coba selidiki, ada katanya kan, ada lagunya ya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku Tuhan. Kalian bawa dalam doa, selidiki aku Tuhan. Ya, jangan sampai Engkau tidak mengenal aku Tuhan. Ya. Nah, jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat ya. Adik-adik tahu nggak? Para ahli Taurat itu adalah orang yang paling pintar. Dia bisa hafal satu Taurat, adik-adik. Betapa nggak hebatnya dia bisa satu buku hafal, adik-adik. Ya, tetapi lihat perilaku mereka. Apakah mencerminkan kepintaran mereka? Tidak adik-adik. Oke. Nah, oleh karena itu kita jangan seperti para ahli Taurat, adik-adik. Nah, jadi Kak, kita jadi harus bagaimana dong Kak? Kalisa punya beberapa tips gitu ya, supaya kita selaras, kita menyenangkan hati Tuhan ya. Kita ibadah tetapi Tuhan mengenal kita gitu ya. Ada beberapa tips. Oke, bagaimana kita apa yang harus kita lakukan supaya menjadi pengikut Kristus? Yang pertama yaitu kita harus berbuat kebenaran. Kita buka di Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat 29. Kali saya bacakan ya. Jikalau kamu tahu ya bahwa Dia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi ketika kita tahu bahwa itu benar, ya, kita harus lakukan adik-adik. Kita lakukan kebenaran itu. Jangan kita tahu itu benar tapi kita nggak mau praktekkan. Contohnya, ya, kita tahu membantu orang tua itu benar, baik, tapi kita nggak lakukan. Terus, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? No, ya. Nah, yang kedua, yaitu kita harus hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kasih. Kita buka ya di Lukas 6. Oke, di Lukas 6 ayat 36. 6 ayat 36. Oke, Kak bacakan ya. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Adik-adik tahu ya arti murah hati ya. Murah hati itu kita suka bantu orang ya. Tanpa disuruh kita udah punya inisiatif bantu orang ya. Menolong orang yang kesusahan itu murah hati ya adik-adik. Nah, jadi kita dituntut oleh Tuhan bahwa kita harus murah hati. Karena Tuhan Yesus udah murah hati, kita harus juga melakukan kasih itu. Jadi kasih itu gak cuma hanya ngomong, tetapi kita lakukan, kita praktekkan. Jangan hanya NATO ya. No action talk only. Hanya ngomong, kamu harus mengasihi, tapi gak ada actionnya, gak ada tindakannya. Sama saja dengan zero, kosong ya adik-adik. Nah, di sini dikatakan juga bahwa hidup harus suci, harus kudus. Ya, adik-adik harus menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, pornografi, keseringan main gadget, main game terus-menerus, ya, sehingga kalian jadi addicted, jadi kecanduan, ya, sehingga kalian tidak lagi fokus kepada doa, tidak lagi sering membaca firman Tuhan atau merenungkan renungan-renungan gitu ya, tidak membaca renungan, tetapi kalian udah lebih mengutamakan gadget kalian, mengutamakan game online kalian. Ya, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita harus melakukan semua perintah Dia. Oke, kita buka lagi di 1 Yohanes 5 ayat 2. Yohanes 5 ayat 2. Kali saya bacakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Ya, jangan kita bilang kita nih orang Kristen nih,
tapi hidup kita nggak kayak orang Kristen, nggak kayak Kristus, ya, ngomong masih kasar, ya, mungkin kita sering banget menyakiti hati orang, ya, kita nggak suka membantu. Itu sama saja kita tidak menuruti perintah Tuhan, ya. Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan egois, ya. Kita nggak hidup sendiri, tetapi kita hidup bersama dengan sesama kita. Lakukan. Tuhan aja udah bilang kasihi sesamamu. Oke. Dan yang keempat, yaitu tidak lagi berbuat dosa. Kita tahu setiap manusia itu masih ada kedagingan. Kita pasti bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, kita harus bertobat kembali kepada Tuhan. Kita buka di ayat 1 Yohanes 3 ayat 3 dan 9. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, karena Tuhan itu suci, kita juga harus suci. Kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Kak, emang Kalisa udah suci? Iya enggak, cuman maksudnya kita ketika kita salah, kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan, kita mengakui segala kesalahan kita, dan kita berusaha, kita bertekad untuk tidak melakukan hal dosa yang sama, adik-adik. Ya, change, berubah adik-adik. Oke, yang di 1 Yohanes 3 ayat 9, oke, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Allah tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Oke, ketika kita kalau kita lahir dari Allah, kita bertekad kita nggak mau berbuat dosa lagi. Jangan sampai kita udah pernah berbuat dosa di satu dosa, kita ngulangin lagi. Sama aja kayak kita gali lubang, tetapi kita jatuh di lubang itu, di lubang yang sama lagi, gitu. Udah pernah jatuh di lubang itu, tapi kita dimasuk lubang itu lagi. Berarti kan kita seorang yang bebal, gitu ya, nggak mau berubah, adik-adik. Nah, oke, mari adik-adik. Dengan firman Tuhan hari ini, Kalisa mengundang adik-adik, coba kita selidiki hidup kita. Mungkin kita saat ini masih sering menyakiti hati orang tua kita, nggak taat. Kita masih suka mengutamakan gadget kita, game online kita, ketimbang kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mungkin sudah menjauhi dari ibadah-ibadah pra-remaja, kita udah lupa dengan ibadah-ibadah di gereja. Kalisa mau, ayo adik-adik, kembali kepada Tuhan. Kembali, bukan hanya kembali, tetapi rasakan hadirat Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Dan ketika kita sudah berbuat dosa, ya, bertobat. Kita mau hati kita dibentuk oleh Tuhan. Kita mau Tuhan bentuk kita seperti bejana yang siap dibentuk. Tuhan, aku mau hidupku diubahkan. Ya, jangan mengeraskan hati, tetapi kita minta Roh Kudus pimpin kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang baru. Seperti yang tadi kita baca ya, perintah yang baru. Kita mau menjadi pribadi yang baru, adik-adik. Ya, kita berdoa minta Tuhan pulihkan kita. Ya, mungkin hidup kita selama ini gak berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta mohon pada Tuhan, minta Tuhan pimpin kita. Oke, supaya kita selalu hidup di dalam kehendak Tuhan, kita selalu mengikuti perintahnya Tuhan, ya. Dan yang paling penting, kita menyenangkan hati Tuhan, ya, sehingga Tuhan ketika nanti kita dihadapkan oleh Tuhan, ya, Tuhan mengenal kita. Oh, ini kamu Lisa. Oh, ini kamu adik-adik pra-remaja. Kalian selalu taat, kalian selalu dengar-dengaran, kalian selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke, jangan sampai ya hidup kita seperti zombie ya. Kita jalan, kita hidup, kita makan, tapi kita mati secara kerohanian.
Oke. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ini adalah isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami hidup tidak hanya sekedar hidup Tuhan, tetapi hidup kami berarti Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan. Kami hidup dan jiwa kami, roh kami pun hidup, bukan mati Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau saat ini Tuhan, Engkau yang selidiki setiap hati kami. Mungkin kami masih menyimpan dosa, kami masih membenci saudara kami masih mengikuti dosa-dosa kami yang lama. Mungkin selama ini kami sudah jauh daripada-Mu, kami sudah melupakan Engkau Tuhan, kami sudah jarang berdoa, kami sudah tidak pernah membaca firman Tuhan. Sadarkan kami saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh kembali kepadamu, kami boleh bertobat, kami boleh menjauhkan dari semua kebiasaan-kebiasaan, habit-habit kami yang buruk Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau seperti bejana yang siap Engkau bentuk Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, kami undang Tuhan untuk selalu ada di dalam hati kami, selalu ada di dalam hidup kami, sehingga kami diubahkan menjadi pribadi yang baru. Tuhan Yesus, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ketika kami bertemu dengan Engkau Tuhan, Engkau mengenal kami sebagai anak-anak-Mu yang setia Tuhan, anak-anak-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, ingatkan kami selalu Tuhan, ketika kami jatuh Tuhan, kami harus kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan dan kami sudah melakukan ibadah pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam, berbuah, dan buahnya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Bye, see you.